Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian hari ini, hari Jumat 8 April, tertulis dari firman Tuhan Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Renungan ini adalah konteks pembuangan bangsa Israel, pembuangan ke Babel. Pembuangan merupakan tingkat penderitaan paling tinggi dalam kehidupan manusia di zaman itu. Jadi kalau pergumulan atau penderitaan tingkat tinggi seperti ini tidak asal-asalan lagi memberikan harapan atau penghiburan. Mereka harus dibawa pada pengharapan yang jelas. Harus memberi konsep hidup. Bagaimana agar Israel tahu secara objektif bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah juru selamatnya dan penebusnya, dikatakan di sini. Itu sebabnya dinyatakan dalam renungan ini kekuatan Tuhan agar Israel memiliki konsep iman yang tidak gampang diprovokasi oleh ajaran-ajaran lain. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah Maha Kuat, maka iman akan berkualitas, iman akan bertumbuh dengan baik. Konsep iman bahwa Allah Yakub mampu melepaskan, menjadi penyelamat dan penebus, ini bukan sekedar menyelamatkan, tetapi setelah mereka diselamatkan, ada jaminan kesejahteraan ke depan. Inilah namanya mengerjakan keselamatan dengan baik, karena kita lebih dulu diselamatkan, baru dapat berbuah. Tanpa itu, jaminan kebaikan masih diragukan. Ketika sesuatu itu menjadi gangguan, menjadi pergumulan, secara fisiologis, renungan ini mengibaratkan istilah seperti peribahasa Indonesia, pagar makan tanaman. Jangankan Israel disuruh berperang atau melawan bangsa-bangsa lain, tapi diibaratkan bisa pagar makan tanaman. Yang menindas Israel bukan berarti Israel harus menyerang atau melawan penindas itu, tapi dikatakan di sini mereka akan memakan dagingnya sendiri serta mabuk minum darahnya sendiri. Ini sesuatu pemahaman misterius dalam hidup kita, bahwa Tuhan Allah bertindak jauh di luar pemikiran kita manusia. Inilah kesaksian tentang tidak disangka dan tidak diduga. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Maha Kuat. Jadi harus kita jamini hidup kita bahwa Allah itu penebus dan penyelamat kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan saja.
apapun yang kita alami, apapun yang kita pergumulkan. Kalau kita bayangkan pergumulan kita sudah stadium tinggi, maka ini harus dimanage dengan baik melalui pengetahuan kita atau pemahaman kita bahwa eksistensi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah penebus dan penyelamat kita. Amin. Terima kasih, terpuji namamu Allah Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan sebelum Tuhan memberangkatkan kami ke aktivitas setiap hari, terutama hari ini. Biarlah renungan ini kekuatan, inspirasi untuk kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai kehendak Tuhan. Firman ini mengingatkan kami bahwa kemanapun kami pergi, atau bekerja, atau di rumah, atau apapun yang kami kerjakan, Tuhan penebus dan penyelamat kami. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kadang kami terkejut dan terheran-heran karena Tuhan bekerja di luar pengetahuan kami, di luar pemikiran kami. Segala sesuatu Tuhan pakai untuk kebaikan kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ampuni dosa-dosa, berkati renungan ini menjadi sesuatu yang penting menjalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.